Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-27. Banyak di antara kita yang mengemari film-film nasional. Namun mungkin nggak banyak yang tahu kalau film nasional itu ternyata berkembang pesat ya. Utamanya di 5 tahun terakhir. Kita masih ingat film Pengabdi Setan yang meraup 4,2 juta penonton di tahun 2017. Tapi di tahun itu hanya 11 film ternyata yang meraup lebih dari 1 juta penonton. Nah, tahun 2022 yang menjadi bintang adalah film KKN Desa Penari. Mungkin udah banyak yang nonton ya. Yang melesat dengan lebih dari 10 juta penonton. Dan tahun lalu itu ada 14 film nasional yang dihasilkan oleh lebih dari 1 juta penonton. Jadi nambah ya. Jumlah penonton yang bertambah. Jadi film-film yang tadinya hanya yang terbesar ya tuh di bawah 5 juta, tahun lalu 2022 itu lebih dari 10 juta. Film-film yang di atas 1 juta pun juga nambah dari 11 ke 14. Nah, kita ingin bahas lebih lanjut nih perkembangan film nasional. Telah hadir bersama kita Bapak Doni Damara, kita udah kenal semuanya, seorang aktor film senior Indonesia yang telah memenangi banyak penghargaan film, nggak hanya di tingkat nasional tapi juga tingkat Asia. Nah, mari kita sebut bersama narasumber kita. Terima kasih Pak Doni sudah berkenan bergabung bersama kita. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Nah, selagi masih ada waktu, kita coba sampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, apa kabar Pak Doni? Baik Pak Roy, baik Pak Budi, selamat pagi semua yang ada di sini. Salam kenal juga ya Pak Doni. Saya sudah kenal Pak Doni lama, mungkin Pak Doni baru kenal saya sekarang. Enggak. Bapak kan sudah berkiprah nih di dunia film mungkin lebih dari 30 tahun ya Pak ya? Iya Pak Roy. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat aja Pak, perkembangan film nasional selama kurun waktu tersebut nih, dari zaman Orde Baru ya hingga era reformasi? Pertanyaannya kayak pertanyaan ke mahasiswa, gampang. Tapi jawabnya susah. Wah, kalau agak panjang tuh kalau kita ditanya tentang perkembangan film dari era 30 tahun lalu atau 50 tahun lalu hingga sekarang, terutama dalam segi teknis, dalam segi produksi tentunya itu mempersingkat waktu. Kalau dulu kita memakai material atau bahan baku berupa film 35 mili, 16 atau 8 mili seluloid, sekarang kita pakainya kan digital, jadi cuma pakai card yang kemudian itu tidak perlu proses, tidak perlu pencucian film, itu cuma langsung di copy, lalu offline editing, online editing, terus kemudian ada lagi tinggal ya proses post produksi sekarang lebih cepat dan juga proses produksinya lebih cepat. Kalau dulu lebih lama lagi. Dulu syuting, terus kemudian proses cuci film, terus kemudian habis proses rough edit, terus edit, offline, dubbing masih lama. Ya, terutama dalam segi teknis itu amat sangat mengkompres waktu. Gitu loh. Apalagi sekarang suara langsung direkam melalui direct sound. Kalau dulu harus ada dubbing setelah film jadi, diedit, kita harus dubbing lagi. Mengenai cerita, seiring dengan perkembangan zaman ya, cerita sekarang dalam segi bahasa, saya agak kehilangan ruhnya naskah dalam arti penulisan gitu. Sekarang naskah lebih ditulis secara gamblang, ekspresif, kurang ada bahasa romansnya gitu. Hanya ada di beberapa film yang beredar kemarin-kemarin ini ya, seperti Dendam, seperti Dendam judulnya, kayak gitu. Tapi mungkin narasinya memang sekarang seperti itu yang di kalangan penikmat film, penonton film, justru penulisan naskah yang lebih gamblang dan ekspresif dan jauh dari bahasa romans yang itu mungkin lebih disukai. Kayak gitu. Kita nggak bisa mengelak juga sih. Kayak gitu. Kurang lebih, Roy. Oke, makasih Pak tadi. Kemudian apa sih yang membuat film nasional dibayar penonton? Tadi kan ada KKN Desa Penari, kemudian ada Pengabdi Setan. Apa harus film horor gitu ya yang dibayar penonton? Apa dari dulu sejak Orde Baru itu atau 30 tahun lalu sama nggak sih faktor-faktor penentunya gitu ya? Karakter-karakter film nasional dibagi penonton itu apa tetap sama atau berubah ya, Pak Doni? Oke, Pak Bud.
mungkin ini bukan ranahnya saya, ranahnya produser, tapi kalau saya cermati, nggak ada resep-resep khusus bagaimana sih penonton sedang suka apa yang diminati oleh penonton di Indonesia, atau apa yang sedang digandrungi oleh penonton Indonesia. Dengan meledaknya dan box office-nya kemarin, saya ngelihat kemarin contohnya dengan KKN itu, mungkin ada rasa kerinduan dari penonton Indonesia setelah mengalami masa pandemi 2 tahun, kita mungkin nggak bisa kemana-mana, terus kemudian ada satu film yang enak untuk ditonton, dinikmati, kebetulan ini genre-nya horor, ya mereka berbondong-bondong pergilah ke bioskop itu untuk melampiaskan sebagai katup-katup pelepasan bosen setelah 2 tahun itu, Mas Bud. Tapi kalau ditanya, saya yakin ini genre ini akan, atau tren ini akan terus muter lagi, dari horor, nanti mungkin ada drama lagi, ada komedi lagi, pasti itu. Cuma kapan itu ya ikuti selera pasar pastinya. Production house juga berlomba-lomba gitu. Ada yang ingin menciptakan tren pasar, ada yang mengikuti tren pasar. Gitu. Sementara ini, kalau tadi dari pertanyaannya, selera pasar sampai detik ini kurang lebih masih yang genre-nya horor gitu. Meskipun bentar lagi akan beralih juga ke genre berikutnya. Jadi emang dalam memproduksi tuh nggak bisa resep, oke lah kita masukin film tentang percintaan gitu, atau tentang seks atau apa, belum tentu itu menjadi resep jitu gitu loh. Amat sangat unik penonton Indonesia sih. Jadi lebih banyak ngikutin sekarang genrenya lagi apa gitu ya? Iya, tapi itu juga, itu kan nggak tahu kapan tiba-tiba ada ini, ada itu, ada genre ini, genre itu. Penonton Indonesia tuh unik banget kok. Oke. Nah, kalau ini Pak Doni nih ya, kalau kita juga lihat ya sudah lama film-film asing itu yang dari Hollywood, Bollywood sampai sekarang kan Ya. Korea ya. K-pop, Korea drama itu kan menyerbu nih, membanjiri negara kita nih ya. Menurut Pak Doni sendiri, apakah film-film nasional saat ini ya, yang tadi Pak Doni bilang yang sekarang lagi genrenya horor ini, mampu bersaing nggak dengan film-film asing tadi ya? Kalau saya lihat, saya suka nggak terlalu lama gitu ya, terus sudah diganti lagi dengan film asing di bioskop itu. Ya itulah. Gini, kalau saya bilang sekarang para penulis naskah, para filmmaker lebih bisa berorgasme dalam menulis. Artinya semua platform ada, seperti OTT atau over the top, yang contohnya seperti kalau di luar kita mungkin mengenalnya Netflix, Amazon Prime atau Disney Plus. Di sini udah mulai ada banyak klik film video lah, terus udah gitu ada segala macam. Nah, kalau di pertanyaannya tadi film Indonesia kurang mampu bersaing, kita bisa bersaing banget. Gitu. Kalau di luar negeri saya ikut festival, kalau ditanya, are you from Philippines? Saya selalu jawab, fortunately I'm from Indonesia. Jadi mereka mumbling gitu. Oh, he's from Indonesia, he's from Indonesia. Kan artinya kan, oh film kita mulai takutin nih gitu loh. Yang kurang, kenapa tidak bisa bicara, kok nggak bisa meledak seperti di Hollywood sih? Untuk di Indonesia, saya bisa bilang karena kita kurang second line theater. Apaan sih second line theater tuh? Gitu loh. Second line theater, kalau menurut saya second line theater itu amat perlu. Jadi kalau sekarang ada bioskop top notch-nya seperti institusi XX1 atau dan sebagainya, itu di bawahnya itu ada lagi bioskop second line. Gunanya buat apa? Jadi film-film yang udah diputar di bioskop kelas utama, berapa minggu kemudian turun ke bioskop kelas 2, justru itu yang biasanya saya yakin akan banyak diminati oleh rakyat Indonesia, yang tentunya SSD-nya beda, kemampuan untuk belinya beda, cuma beda berapa minggu pasti mereka nonton. Box office pasti film Indonesia semua. Seperti dulu kita ada Jakarta Theater, New Garden Hall, terus udah gitu ada Eldorado gitu. Di bawahnya kan ada itu, ada Twin Cinema, Majestic Cinema, Tebet Theater, orang rame-rame, Majestic Theater gitu. Ada dekat kampus tuh Rivoli nih. Iya, Rivoli juga ada. Iya semua. Nah, justru itu mestinya entah Kemenparekraf, entah pemerintah sebagai regulator mestinya mendorong untuk bikin second line theater lah di Indonesia. Cari aja investor gitu loh, gampang kok. Siapa yang nggak mau gitu. Ini menarik nih Pak Doni ya. Lebih banyak kuenya di situ. Karena gini Pak, nih ada dari chat nih, ada Pak Indra nanya nih Pak. Ya. Berapa harga wajar tiket film di Indonesia, di bioskop?
Apakah 35.000 itu wajar? Sebagai penonton, kami bayar lebih karena harus beli popcorn dan lain-lain. Jadi menurutnya, nonton film Indonesia sesuatu yang mahal. Ini berkenaan nih dengan yang tadi dikatakan Pak Doni ya. Ya, itu ada dua entity yang beda. Satu beli popcorn dan minuman, satu harga tiket. Kalau ditanya harga tiket 35.000 menurut saya sih bisa terjangkau ya gitu loh. Kalau turun ke bawahnya lagi di second line theater bisa 25.000 atau berapa lah yang di bawahnya. Tapi jangan dicampur dengan entity lain, popcorn atau misalnya itu akan jadi mahal expensesnya kayak gitu. Poinnya adalah poinnya yang ingin saya sampaikan gitu, dan ini adalah second line theater perlu Indonesia. Karena Indonesia punya 800 layar, cuma 800 layar dan penduduk yang 800 layar yang menyebarnya tidak merata dari Sabang sampai Merauke. Lalu negara lain jauh lebih banyak itu, jauh lebih banyak, apalagi di Korea dan Cina ya. Di tahun ini produksi film Indonesia itu ada 180 produksi. Tahun lalu 120 produksi. Artinya ada peningkatan kan, Mas Bud? Peningkatan dalam arti dalam arti penulisan cerita, produktivitas, terus udah gitu tim yang kadang-kadang berebutan juga, kayak gitu. Lalu itu disebarannya kemana? Nggak merata kan? 180 itu kan berarti satu produk atau satu karya film cuma dapat berapa? 4 layar, kurang lebih 4 sampai 5 layar, kurang kan? Betul. Gitu. Saya baru sadar loh, cuma 800. 800 layar. Kasihan ya? Kasihan loh. Iya, sebanyak ini orangnya dan minat nontonnya pasti tinggi kan? Iya. Seperti itu. Nah, kalau tadi bicara kuantitas ya Pak Doni, gimana dengan kualitas? Ada nggak sih pengaruh teknologi dalam perkembangan film Indonesia? Tadi udah disinggung di depan ya, sekarang seluloid dan sebagainya. Berapa pesat ya perkembangan kualitasnya? Kualitas? Perkembangan teknologi terutama di lensa dan juga software untuk masa post produksi amat sangat mumpuni sekarang gitu loh. Jadi lensa ada yang lensa standar, lensa anamorfik, super anamorfik, itu amat sangat bagus dalam merekam perekaman atau pengambilan adegan yang aerial shot atau gambar adegan yang bidang-bidang yang kedalaman tertentu. Tapi dari segi warna tetap kalah dengan seluloid, meskipun mendekati gitu loh. Untuk segi teknis yang lainnya seperti dubbing gitu ya, maksud kalau dulu saya masih agak goblok tuh dubbing sekarang karena saya mesti sync dengan lip saya gitu loh. Ternyata cuma tinggal tunggu ya Mas, loh udah sinkro. Ternyata gitu. Dengan teknologi komputer dulu kita harus berapa kali take lihat screen besar dari kubikel, wah lama banget. Proses dubbing dulu itu bisa sampai sebulan sendiri, sekarang cuma durasi 100 menit bisa cuma seminggu mungkin, 4 hari 5 hari mungkin. Iya, dengan shifting yang 10 jam. Jadi sekarang dubbing nggak perlu lagi ya? Stop. Dubbing perlu tetap. Kenapa perlu? Kadang-kadang ada noise atau voice tertentu yang apa namanya, seperti ada suara hiruk pikuk yang sementara itu adegannya adegan serius, suara masjid di kala puasa, seperti itu sih. Ya, itu untuk menghindarinya itu kita dubbing, jadi lebih dibelain ya adegannya aja dulu, nanti dubbing belakangan, meskipun nanti kita akan ngerefleksi untuk emosinya agak lumayan keteteran sih. Ya betul, karena diulangin lagi ya. Terus ya, jadi kualitasnya beda jauh sekarang ya dibandingkan dulu ya. Enggak, segi kualitas saya nggak bilang beda jauh, tetap lebih bagus gitu. Cuma untuk masalah kedalaman warna, untuk yang itu kedalaman warna lebih bagus seluloid sih. Tetap ya. Pak Doni, ini ada dari ini juga dari Pak Ken, ini peserta aktif juga ya, peserta setia. Dia tanyakan gini nih, tadi dia tertarik dengan yang Pak Doni bilang jaringan second line bioskop. Iya. Ini apakah karena terbentur ini Pak Doni ya, monopoli jaringan bioskop, contohnya ya bioskop Cinema 21 itu dimiliki oleh importir film, atau ada masalah lain? Kok
kok second line kita nggak apa namanya, nggak bisa banyak gitu ya second line bioskop kita. Ya itulah balik lagi ke peran Kemenparekraf atau Kemendikbud, atau sekarang udah nggak ada sih pusat pengembangan film, tapi ada beberapa direktorat di bawahnya Kemendikbud atau Kemenparekraf. Itu pemerintah lah sebagai regulator mestinya yang memfasilitasi ini gitu. Itu ya. Ada beberapa teater kecil tapi cuma hanya untuk private screening aja sih, yang berkapasitas cuma 30 seat mungkin. Gitu. Berarti ini juga sebenarnya kalau umpamanya regulasinya atau perizinannya mudah, ini mungkin juga banyak investor bisa melihat ini sebagai satu apa namanya peluang ya untuk membuat second line. Banget Mas Roy. Sekarang cuma tinggal pemerintah fasilitasi, nggak usah dipersulit lah. Bila kita bikin karya kita semua filmmaker tuh dengan keringat, darah, bahkan dengan air mata gitu loh. Terus tiba-tiba ada bajakan gitu loh. Kenapa sih nggak ada second line theater? Pasti banyak investor, masalahnya mau apa enggak? Sebagai regulator kuota. Ini kayaknya peluang yang tidak pernah dibicarakan pemerintah ya. Karena ini kan pemerintah bicara pariwisata kan gitu kan. Ekonomi kreatif dari sisi bukan film ya, tapi barang-barang handicraft segala macam. Di sini kan film juga produksi dalam negeri nih sebetulnya. Iya. Dari beberapa asosiasi, dari asosiasi editor, asosiasi penulis, asosiasi aktor, asosiasi kameramen, asosiasi casting director pun juga sering melontarkan inisiatif ini gitu loh. Kalau gitu kita harus harus membuat meeting antara Pak Doni dengan Pak Sandi Uno. Ya mestinya segera direalisasiin sih gitu. Jadi boleh juga. Ya, banyak kok penonton Indonesia udah pinter kok, penulis naskah udah bagus kok sekarang. Apalagi di Universitas Pertamina ada sinematografi kan? Sinematografi betul. Iya. Ada pelajarannya sinematografi. Ada dong, ada. Artinya mereka sudah mulai kalangan terdidik tuh udah mulai banyak yang paham film kan seperti itu ya. Nah, ini kan buat film soal minyak aja. Enggak. Nah, ini kan tadi kan Pak Doni mengatakan tahun lalu 120, tahun 2021 120 ya. 2022 180 film. Artinya atau produksi. Artinya kan semakin banyak bintang film baru nih ceritanya. Kita lihat, ini saya nggak apal kalau bintang film baru karena saking banyaknya gitu kan. Nah, tapi kalau Japri kita aja Mas Budi, kalau nggak tahu Japri ke saya pasti tahu. Nah, kalau ini menurut Pak Doni kan sebagai seorang aktor senior mengikuti perkembangan kemampuan akting para bintang film gitu ya. Kalau bintang film baru tuh kira-kira gimana ya? Apakah lebih baik, lebih punya dasar pendidikan acting gitu ya, atau banyak yang natural gitu, pemain alam, atau gimana? Ya nggak bisa dipungkiri sih Mas Bud ya, Mas Roy, dengan banyaknya media sekarang, entah itu dari media untuk berekspresi, seperti TikTok, Instagram lah, atau mungkin juga YouTube, semua akhirnya bisa menjadi bintang, semua bisa menjadi penampil, tapi belum tentu bisa jadi aktor, kayak gitu, atau aktris gitu. Karena apa? Karena ya harus dibekali lah, paling nggak bekali ilmu, tahulah tentang naskah seperti apa sih, gitu, olah tubuh seperti apa sih, olah vokal seperti apa sih. Kayak dulu waktu kita di Kanisius kan Pak Budi ada teater kan, teater kerada namanya. Ya mulai aja, apalagi sekarang SMA udah banyak sekali SMA kejuruan SMK kan? SMK. Ya. Ditambah lagi udah banyak sekali festival. Jadi ikutinlah itu, terus udah gitu bekali dirimu gitu loh. Dengan bekal ya kayak kita dari sini kita mau ke rumah teman aja ada bekal, minimal kita mau ngerokok ada bekal kan, ya mau cemilan ada bekal kan, kayak gitu. Ya bekalin sedikit saya tidak mencerca itu gitu, sah aja sih gitu, cuma ya bekali dikit lah gitu. Tapi sekarang yang baru-baru kurang bekal tuh gimana ya, maksudnya banyak alam ya menurut saya ya kurang bekal ya. Oke. Iya, kasihan soalnya kayak gini, entah YouTuber, entah selebgram, entah TikTokers itu punya followers segitu banyak, terus kalau mereka banyak juga yang menonton bukan followersnya mereka, lalu menilai aktingnya kurang,
gitu loh. Sayang gitu, kenapa nggak dibekali? Siapa tahu followersnya mereka tambah puluhan Oke. kali lipat. Kayak Ya. gitu. Ada nggak film segini? Oh, karena dia followernya jutaan, terus diajakin jadi bintang film biar filmnya laku. Sementara dia nggak bisa acting. Ada ya gitu ya? Saya tambahan, nggak semua YouTuber sama selebgram sama TikToker seperti itu ya. Ada yang dibekali seperti itu. Cuma sebagian besar enggak. Terus tadi kalau ditanya sama Mas Budi barusan, follower apakah nanti filmnya akan laku? Ya. Gini, mungkin saya coba menjelaskan, mudah-mudahan nggak salah. Balik lagi yang tadi Mas Roy tanya tentang formulasi penonton seperti apa sih, atau Mas Budi tanya minat penonton seperti apa sih. Beberapa PH pernah mencoba resep baru gitu loh. Menurut saya resep baru. Jadi satu aktor atau satu aktris tanya berapa followersnya gitu, dengan harapan kalau saya sebagai punya pabrik atau production house memberi mereka tanggung jawab untuk sebagai aktor, harapannya karya saya atau produk saya akan ditonton sejumlah follower itu atau minimal 50%-nya. Tapi ternyata nggak berbanding lurus. Oh. Gitu. Karena ternyata malah nggak berbanding lurus. Dicoba resep-resep itu ya wajar aja lah, setiap production house ingin coba, karena nggak ada resep gitu untuk penonton Indonesia kayak gitu. Ternyata Mas Bud, Mas Roy, nggak berbanding lurus. Misalnya follower saya 1 juta, belum tentu yang nonton 1 juta, belum tentu 500.000. Nge-like iya. Yes. Nge-like iya, tapi untuk pergi ke bioskop itu kan butuh effort gitu loh. Butuh yuk janjian, yuk ngantri segala macam, kan itu butuh janjian yang disepakati bersama. Nge-like mah gampang. Gitu akhirnya, dan ternyata memang tidak berbanding lurus, meskipun ada pengaruhnya tapi tidak apa ya? Tidak signifikan ya? Iya, nggak signifikan, Bud. Jadi ya nggak usah jadi aktor, Bud. Oh, justru boleh banyak, aja. tapi nggak usah jadi aktor lah, Bud. Aktor kan nggak harus selalu di panggung. Budi, Mas Budi di antara teman-teman SMA aktor. Aktor ya. Ini Mas Doni nih, ada pertanyaan juga dari Pak Wahyu nih. Jadi ini rupanya masih tertarik soal bioskop yang terbatas, ya, bioskop yang terbatas. Kita juga kaget nih ya, ternyata cuma 800 layar lebar yang ada di Indonesia. Seluruh Indonesia, aduh itu nggak mencukupi ya. Nah, ini Pak Wahyu nanya nih, di era sekarang yang akses film itu melalui live streaming, tadi Mas Doni juga ngomong soal lihat Netflix, HBO, video segala macam yang bisa diakses melalui smartphone, ya, yang Mas Wahyu pikir ini justru bisa lebih mudah menjangkau semua kalangan. Apakah tren ini bisa jadi jalan keluar ke depan, atau malah menjadi bumerang bagi film nasional layar lebar ya? Enggak, saya bilang enggak mungkin jadi bumerang sih, enggak jadi bumerang, karena bagaimanapun minimal saya atau penonton lain yang tahu gitu, menikmati film di layar perak beda ruhnya dengan menikmati film di mana, di smartphone atau tablet atau TV begitulah. Tapi bagi filmmaker ini salah satu terobosan, karena akhirnya oke lah, kita tetap bisa berkarya. Sebentar. Tetap bisa. Sudah Marsha Timothy. Mau promo kita ke Bandung. Adanya OTT atau over the top, yaitu media platform selain bioskop, seperti itu amat sangat membantu film kita, film Indonesia, baik dari segi konten, dari segi filmmaker, pekerja film, atau semuanya jadi bisa punya platform lain untuk berkreasi gitu loh, selain di bioskop gitu loh. Kalau jadi bumerang sih saya rasa ini suatu nafas baru menurut saya sih, selain ada bioskop, oke lah, saya bisa nonton di smartphone seperti ini, iPad, tablet. Jadi bioskop itu punya penggemarnya, sudah punya marketnya sendiri ya? Iya. Mungkin Pak, kalau kita tadi bilang di awal pada saat kita ngobrol tentang KKN, nonton di iPad atau tablet atau TV mungkin akan beda ruhnya ketika nonton kita di mana? Bioskop. Sensasinya beda. Beda pasti, ruhnya beda pasti.
Ya gitu. Apalagi ada Tapi bioskop kalau yang itu ditanya ya. pendapat saya, nggak apa-apa ini satu napas baru di alternatif lain. Betul, betul. Terus adanya karena tadi merubah pola produksi film nggak bisa jadi lebih cepat dikejar tayang, jadi stripping lebih banyak dan seterusnya. Karena lebih sering kan, Oh, lebih banyak opportunity-nya gitu. untuk stripping sih saya rasa nggak ada ya di platform OTT ya Mas Budi. Cuma untuk teknis pembuatan semua sama, Oh semua sama. sama seperti film. Hanya mungkin yang misalnya bedanya mungkin di format kamera saja sih. Format kamera yang misalnya ada IMAX atau 4K, 5K Ya. gitu ya. Sampai mungkin hanya cuma HD saja gitu. Tapi beberapa platform punya requirement tersendiri seperti Netflix, Amazon Prime atau Disney atau misalnya di View atau bioskop Indonesia punya requirement sendiri untuk minimal kamera harus apa formatnya, beda-beda. Tapi untuk teknis pelaksanaan, proses produksi, proses reading, post produksi hampir semuanya sama Oh sih. sama. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan stripping ya, meskipun kan sekarang Nggak ada. sering ya, nggak ada ya. Stripping itu cuma di TV sih. Oh cuma di TV ya. Cuma di TV saja di sinema elektronik atau sinetron. Oke, terima kasih nih penjelasannya, ini kita banyak kebuka. Mudah-mudahan nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah penjelasan. Banyak kebuka soal film nasional. Nah, ini ada pertanyaan juga dari peserta nih, dari Pak Muhammad Malik Mahmud. Dia ingin tanya Pak Doni nih sebagai aktor. Ini apa sih suka dukanya menjadi aktor, Pak? Memerankan orang lain, menjadi orang lain, saya bisa bertransformasi menjadi tokoh lain. Bagi saya merupakan salah satu katup pelepasan di mana keseharian saya dengan sibuk di kantor, terus begitu kejenuhan. Tapi akhirnya saya bilang, oh ini menjadi salah satu profesi saya. Ditambah lagi, itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa berekspresi memerankan tokoh lain yang harus bukan saya sehari-hari. Itu menjadi tantangan buat saya, suatu suka juga. Pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya datangi atau belum pernah saya kenal, itu tim produksi hebat dalam pada saat mereka hunting lokasi, rekit lokasi, ini di mana sih? Oh bagus banget seperti itu. Dukanya, tergantung kita nyikapinnya sih, Mas Roy, gimana itu dianggap duka apa enggak ya? Kadang-kadang misalnya di rumah saya sedang sedih atau misalnya ada friksi dengan keluarga atau apa, tapi ketika tampil menjadi harus bukan saya, itu merupakan duka atau enggak tergantung setiap orang menyikapinya sih, Mas Malik, Pak Malik, gitu. Tapi memang harus ada yang satu menurut saya menjadi konsekuensi adalah pada saat kita bekerja, kita masuk ke dalam set, kita masuk ke dalam panggung, ya kamu bukan kamu sendiri, kamu harus jadi orang lain sebagai tokoh lain atau orang yang mendeliver karya kamu menjadi penghibur. Itu konsekuensi yang dianggap sebagai risiko sih. Ya, ya. Nah, ini ada juga pertanyaan nih Pak Budi dari Pak Santo nih. Ya. Ya, ini pertanyaannya, secara aktor dan artis memang sudah banyak perkembangan dalam berakting nih. Jadi berakting. Hanya saja masih ada film layar lebar yang menggambarkan banyak adegan kebetulan. Sehingga membuat penonton jadi ilfil. Juga ada detail yang seringkali kelewatan dalam menggambarkan suatu masa periode saat pembuatan film tersebut. Ya. Dia minta mohon komentar nih Pak Doni, gimana nih? Thank you pertanyaannya. Memang itu juga kadang-kadang menjadi salah satu keteledoran atau salah satu hal yang sering dipikirkan gitu. Apalagi menyangkut film biopik gitu loh. Sebentar. Menyangkut masalah art yang apa namanya? Udah mau berangkat? Masalah menyangkut art. Ini ada Ringo juga. Promo ini Mbak Kapsa. Jeng Hanggi. Menyangkut apa properti yang tidak sesuai di zamannya, ya kadang-kadang ada karena bergerak nih. Dapatkan itu. Saya akui memang itu keteledoran kita.
Terganggu signalnya. Pak Budi oke? Oke. Aku depan dulu. Ya. Luar biasa, tar dulu. Nah, udah duduk. Oke. Ya. Nah, nyebut. Ya. Jadi gimana tadi? Orang pertanyaannya? Itu pertanyaan Pak Santo itu. Ya, kan ada adegan-adegan yang di luar konteks lah ya. Gitu ya. Dan itu membuat jadi ilfeel gitu. Nah, Oh, saya nggak nangkep tuh adegan di luar konteks, misalnya seperti apa ya, Pak? jadi, nah itu dia. Pak Santo nih. Cuma kalau, Pak Santo, cuma kalau misalnya masalah tentang properti, apalagi pada saat film itu menyangkut film biopik atau periodik, ya memang kadang-kadang ada satu keteledoran lah dari pihak production designer-nya. Oke. Yang nggak tangkap tadi adalah masalah kebetulan atau masalah yang jadi bikin ilfil tuh apa ya, misalnya? Ya, nanti pasti Pak Santo akan ini nih. Akan mencatat lagi. Pak Santo. Silakan Pak Budi nanti. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi nih di YouTube ya. Bagaimana agar film nasional kita bisa menjadi pilihan utama di Indonesia menembus pasar Asia minimal nih. Kan sekarang Korea itu kan merdekanya cuma selisih berapa hari dari kita ya. Tapi film Korea itu udah merajai minimal Asia, bahkan udah tingkat dunia gitu. Nah, ada nggak resep dari Pak Doni yang ya udah malang melintang melihat penonton film Korea ikut serta di produksi film nasional? Apa sih yang kurang atau apa sih yang perlu ditingkatkan gitu supaya kita bisa bersaing minimal dengan film Korea? Wah, jangan minimal, agak berat sih sekarang kali ini. Tapi Korea unggulnya di tapi mana enggak sih? sih. Korea Apa? tuh unggulnya di mana sih film Korea? Apa tekniknya atau pemainnya atau ceritanya atau apa? Cerita ya, lebih ke cerita, lalu satu itu, yang kedua pendistribusian yang diregulasi, difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Oh, ya, Atau misalnya, ya. Nah, jadi emang harus ada sinergi sih Mas Bud, antara pemerintah dengan filmmaker, siapapun itu ya institusinya ya. Maksudnya misalnya untuk contohnya, kalau misalnya kita mau masukin barang, keringanan biaya masuk lah seperti itu amat sangat mendukung dari segi teknis gitu loh. Atau misalnya kita ingin syuting di luar negeri gitu, atau contoh gampangnya gitu ya, fasilitasi dan masalah perizinan dipermudah gitu. Paling kalau menurut saya kurang lebih seperti itulah. Banyak kok film-film Indonesia kita yang banyak bicara di kompetisi internasional, nggak cuma di Asia, di Cannes kemarin ada. Oke. Silakan Pak Roy. Jadi memang kalau dilihat dari sisi Pak Doni ya, Pak Doni mengatakan bahwa film Indonesia ini mulai bangkit Pak ya, bangkit lagi, walaupun masih banyak beberapa tantangan yang ada, terutama juga soal layar lebar yang masih sedikit segala macam. Tapi kalau soal acting, soal production segala macam itu udah mulai meningkat. Ya. Jauh. Keren-keren ya. anak-anak sekarang. Keren-keren teman-teman sekarang banget. Betul. Nah, sekarang kalau menurut ada usulan nggak dari Pak Doni supaya ini film Indonesia itu jump gitu ya. Meningkatnya itu bukan hanya meningkat secara slow but sure, tapi ini untuk mengejar ketinggalan tadi diceritakan. Inilah terutama itulah second line theater, terus udah gitu pemerintah sebagai regulator mempermudah kita untuk perizinan biaya masuk material atau alat kayak gitu. Terus kemudian kalau perlu ya kasih apa ya, insentif kepada kita kepada filmmaker maksudnya untuk memproduksi film kayak gitu. Bukan insentif sih, seperti stimulus seperti anak. Selama ini ada subsidi atau apa nggak, Mas? Oh, pernah ada memang dari pemerintah. Waktu itu kalau nggak salah 200 juta untuk dana awal produksi gitu. Pernah ada. Cuma kenapa sekarang berhenti gitu. Iya ya.
memang kalau dibilang 200 juta sih amat sangat kecil ya untuk sebagai dana produksi film, tapi minimal untuk membuat para filmmaker terstimulan lah untuk mengerjakan satu karyanya kayak gitu Mas Roy. Nah, terus perlu nggak dukungan institusi pendidikan ya? Pertanyaan dari Ibu Dewi Jelas dong. Ahdianti ini. Perlu. Seperti perlu sekali karena film kan ada beberapa unsur ya. Unsur informatif, pesan yang disampaikan, atau yang ketiga ada hiburannya. Kalau bicara tadi pertanyaan Ibu Dewi, institusi pendidikan sangat perlu sekali gitu. Sangat perlu sekali. Kayak contoh sekarang, ini saya sedang promo film Kembang Api. Isunya tentang mental health. Jadi kami akan promo, kemudian nanti ada beberapa event promo lagi yang melibatkan institusi dari teman-teman psikolog, teman-teman dari akademisi, dan juga akan ke SMA isi mental health-nya ini filmnya. Ya gitu. Terus ini kan lagi promo ya. Kira-kira apa sih yang biasanya dilakukan oleh produser film untuk promo untuk biar filmnya laku selain ke SMA? Ada trik-trik, tips-tips yang biasa dilakukan oleh para produser itu? Di sekarang ini ya selain ke media visit, interview, ke stasiun TV, juga ke sosial media seperti itulah. Itu rasanya teknis promosi dan publikasi seperti sekarang yang dijalanin ya melalui beberapa cara itu, media visit, cinema visit, stasiun TV, interview dengan radio, lalu ke sosial media. Ditambah lagi kalau ada publicist, biasanya mereka udah punya program sendiri, mengikuti dari awal proses produksi, mulai dari reading, mulai dari fitting, tes makeup, tes kamera. Jadi dibangun dulu, dikondisiin dulu bahwa ini loh ada produk roti keju atau roti coklat atau roti kismis. Jadi dijaga gitu ke antusias dan dragging atensi penonton. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Jadi idealnya sih seperti itu ya. Oke. Kalau kita lihat sekarang kan seperti yang kita sudah bahas di awal tadi ya, Mas Doni ya, soal genre horor. Sekarang saya kalau ke 21 lihat film Indonesia horor semua, nggak ada yang tidak horor gitu ya. Tapi kapan kita masuk kepada satu genre yang seperti lebih mendidik ya Mas? Saya nggak tahu lebih mendidik itu dalam arti yang tadi Mas bilang ya. Tapi ini disukai gitu. Kan biasanya kalau mendidik nggak disukai. Sukainya action, sukanya horor gitu ya. Tapi sesuatu yang mendidik yang rakyat Indonesia memang masih perlukan ya. Jangan terjebak dengan terminologi saya tadi, maksudnya tidak mendidik itu artinya tidak memberi satu knowledge gitu. Pasti si filmmaker itu mau bikin film apapun atau mau bikin roti apapun analoginya pasti ada pesan yang disampaikan gitu loh. Misalnya contoh seperti yang sekarang di tahun 2023 ini, film Waktu Maghrib itu udah 61 juta lebih. Dulu kan kita zaman dulu kan pesan yang disampaikan adalah salah satu unsur yang mendidik. Kita kalau maghrib hati-hati, jangan depan pintu, jangan di luar rumah, takut ada yang lewat gitu. Maksudnya ya kalau zaman sekarang mungkin diterapkannya udah menjelang Twilight Zone, masuk dulu ke rumah nanti main lagi seperti itu. Terus pertanyaannya Mas Roy tadi, kapan genre-nya dari horor atau ke genre lain akan bergeser? Kalau saya sebagai produser pun nggak akan tahu gitu kapan gitu. Itu nggak akan tahu ya, itu unik lah penonton film kita tuh. Nggak bisa ketebak ya Mas? Nggak bisa. Ya, gitu. Bahkan kalau saya boleh bilang, seorang produser memproduksi 3 film, dia nggak tahu film yang mana nih yang akan membuat jackpot. Tapi kalau satu di antara buat jackpot itu biasanya akan menutupi yang 3 lain. Yang dua lagi ya? Iya. Dia benar-benar nggak bisa tahu ya kalau kita punya duit, nggak bisa tahu sama sekali. Dan itu benar-benar luck ya. Benar, ada faktor lucknya juga, tren juga. Nah itu harus pintar-pintar pada saat dia mau airing, enaknya tanggal berapa, head to head sama siapa, kayak gitu. Termasuk head to head sama film luar negeri ya, berhubungan dengan stigma bahwa film luar negeri jauh lebih bagus dari film kita, padahal kita belum tentu juga. Iya benar, setuju. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ken nih, sensor ya Pak Doni ya. Ya. Itu lembaga sensor itu gimana perannya? Apakah
sering apa katakanlah menghambat atau mendukung atau gimana? Kadang-kadang ada Pak Ken. adegan yang itu core tapi dianggap kurang patut, kemudian disensor, dipotong. Jadi kita kan nonton ya jadi biasa aja filmnya karena adegan itu udah kena sensor gitu. Oke Pak Ken, thank you Mas Bud. Saya nggak tahu kebijakannya lembaga sensor film seperti apa ya, tapi tolong dipertimbangkan lagi dengan bijak bahwa kadang-kadang planting informasi, bridging, adegan itu tergantung kita lihat dari kacamata mana ya gitu. Kita lihat torso perempuan bisa kita lihat seksi, bisa kita lihat bagus, bisa kita lihat porno, atau sebaliknya itu bisa dilihat indah kan. Nah balik lagi ke film, kadang-kadang planting informasi yang berupa kayak gini, aku sama Mas Budi jatuh cinta, aku padamu Mas Bud, yang pentingnya hilang apa, aku benci, aku cinta atau apa, justru itu dekat. Aku padamu apa gitu loh. Nah, penonton Indonesia udah pinter kok, bisa memilah-milah mana buruk, mana baik, mana jelek, mana bagus gitu. Kalau cuma adegan ngesun pipi, ngesun bibir yang cuma beberapa detik aja, itu sebagai contoh planting informasi atau bridging bahwa tiba-tiba mereka udah pacaran, cuma dilalui dengan segitu aja. Tapi yang pentingnya itu hilang. Tiba-tiba kalau tiba-tiba di filmnya udah pacaran, udah jadian kan, nggak ngerti ya, nggak jelas filmnya, itu yang bahaya. Dari mulut ke mulut nggak jelas filmnya karena filmnya dicincang, gitu. Sementara di film luar negeri amat sangat permisif sekali lembaga itu tidak meng-cut, tidak men-trim, tidak men-take out gitu. Ya saya juga. Jadi, saya suka bingung. Saya juga, iya betul. Dan itu amat sangat rentan kan. Kalau dari mulut nggak jelas filmnya, nggak ngerti ceritanya. Ya lu cincang karya kita. Gimana dong? Ya mudah-mudahan sih bukan saya merendahkan fungsi LSF ya, tapi artinya lebih dipertimbangkan lagi lah kepentingan pengadeganannya gitu. Ya artinya bukan segera sepotong ini porno, ini dianggap kekerasan, tapi dia alur ceritanya gitu ya. Apakah masih relevan nggak? Apa hanya mengekspos adegan itu nggak bisa? Make love kan harus doing love. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, begini Mas Doni, kan Mas Doni ini sekarang kan sudah istilahnya kalau dulu adalah aktor remaja, sekarang kan aktor dewasa. Tapi dewasa dalam arti ini ya Mas. Artinya ini. Ya, apa. Ya, jadi Mas Doni kan sekarang udah aktor yang dewasa nih, bukan lagi aktor yang anak-anak. Kalau dulu kan remaja ya. Nah, sekarang udah dewasa nih ya. Nah, itu remaja gue bebas. Ada beberapa orang yang ingin tahu soal career path sebagai bintang film ya Mas ya. Apakah dia masih terpakai terus sampai akhirnya gitu nih. Kan ada yang mengatakan wah, karir sebagai seorang aktor tuh cuman singkat pada saat dia lagi jaya-jayanya gitu. Apakah nanti kalau udah tua, itu gimana Mas tanggapannya? Gimana ya, saya juga nggak tahu kenapa saya masih dipakai gitu dengan yang bukan pas-pasan gitu, minta honor juga pas minta dikasih pas-pasan juga kan. Minta waktu saya pas kasih waktu bisa juga gitu, serba pas-pasan lah. Tapi maksudnya gini ya kita harus terus mengeksplor diri, belajar terus kapanpun juga, mau bertanya terus, menggali potensi diri terus untuk segi keaktorannya. Terus jangan ragu nanya gitu. Contohnya kayak gini, kita kalau nyasar nanya ke siapa Mas? Nyasar jalan nyalanya ke siapa? Polisi. Orang kan? Oh polisi ya? Nggak milih-milih ya? Kalau saya sih nggak milih-milih kalau nanya. Siapapun yang ada di situ. Sama seperti di sini, tanya aja mau itu lebih dulu ada di bidang itu atau sering ada di lapangan. Jadi explore diri, punya style, terus gitu. Punya style, terus jangan takut jelek. Gitu. Karena menurut aku sih, seorang seniman, seorang aktor nggak ada pensiunnya ya. Selama industri ini, selama penonton, selama penikmat, masih perlu pensiun adalah mati. Itu mentalitasnya ya. Jadi jangan merasa udah tua berarti nggak bisa lagi berperan seperti dulu. Harus bergeser juga ya. Iya, seperti itu sih kurang lebih. Iya, karena kalau saya lihat yang bertahan lama itu kan banyak ya. Banyak yang
Apalagi yang sekarang ya Mas ya. Yang sekarang itu yang udah hilang-hilang, tapi yang bertahan kayak Mas sendiri, Mas Doni, Mbak Widiawati, itu kan sampai lama begitu ya. Ya mungkin juga belum ada naskah yang cocok dengan yang orang yang jarang tampil. Kadang-kadang kan kita ada satu bidif naskah yang memilih aktornya gitu loh. Dan agak percaya seperti itu sih, agak percaya juga sih. Gitu. Mungkin belum kesempatannya di yang lain gitu, atau mungkin belum kesempatan saya. Kadang-kadang saya ingin gue pengen film ini nih gitu. Saya contoh gitu, ada pernah baca novel Sabtu Bersama Bapak. Oh iya. Itu kemudian difilmkan. Gue pingin banget film itu, tapi ternyata nggak jodoh menjadi gue gitu. Iya ya, nonton tuh filmnya, betul. Asik kan? Tapi iya asik. Nah kalau maksudnya gini, berarti kalau gitu aktor nggak bisa ada limited peran dong ya yang dia mau, atau dia bisa I can be anybody. She could be anybody. She has to be good anybody. Oh gitu ya, Dia mentalitinya. bisa seperti apa aja. Iya. Oke. Ya, Jadi ntar milih-milih peran rezeki, milih-milih juga lagi. iya makanya. Ya artinya sebetulnya ya naskah yang menemukan aktornya, bukan aktor menemukan naskah ya. Iya. At the end. Iya. Ya, belief seperti itu sih. So, meskipun sudah katakan terkenal atau senior, tetap ada casting gitu ya? Harus? Atau harus melalui di saat sekarang casting yang ada itu bukan lebih kepada itu, tapi lebih mencocokkan dengan ensemble pemain yang lainnya. Oh, I gitu. see. Jadi lebih seperti itu sih sekarang. Casting itu lebih kepada tes kamera atau kamera tes, looknya seperti apa, nanti untuk disandingkan dengan yang teman-teman lainnya. Gitu sih. Oh, jadi bukan chemistry ya? Maksudnya cocok adu aktingnya atau apa enggak ya? Tapi semata-mata fisikal yang penampakan aja ya? Ya, awalnya seperti itu. Ya, superficial sekali banget deh. Sangat superficial banget. Jadi looknya Mas Budi dengan Ibu Tari misalnya, atau Ya. Ibu Dinda, Ibu siapa kayak gitu. Oke, Mas Doni. Itu Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, Mas Doni. Ya. Kita kan orang ekonomi nih, Mas. Saya Budi kan orang ekonomi. Ya. Kalau menurut Mas Doni, ya, seberapa besar saat ini kontribusi di dunia perfilman ya, semuanya Mas ya, kontribusinya itu kepada ekonomi kita, Mas. Apakah sudah signifikan? Apakah ya kontribusi terhadap pendapatan negara, terhadap atau apa? perekonomian secara jadi menggerakkan pajak jangan dihitung dulu Mas, ini lagi masalah pajak. Jadi menggerakkan ekonomi ya, menggerakkan ekonomi dengan banyaknya merekrut tenaga kerja ya, dengan apa ya, pokoknya ada dampak kepada ekonomi. Ya. Kalau saya boleh bilang di terutama 5 tahun terakhir ini dengan penyedia platform yang ada sekarang, itu mereka sangat mempekerjakan filmmaker untuk berkarya, para penulis naskah, para kru, para apa, karena akhirnya tidak hanya yang seperti tadi kita bicarakan di awal, tidak hanya akan airing atau tidak hanya akan tayang di layar perak, tapi bisa di semua gawai. Contoh, ya semua gawai melalui platform-platform yang beda-beda itu. Gitu, ada klip film, ada video, ada bioskop Indonesia, ada sinema, ada ayo nonton, ada habis nonton, ada ke bioskop yuk, semuanya punya platform-platform dengan cara yang cerdik masing-masing untuk menggait langganannya. Contohnya misalnya, ada yang bisa langganan per minggu, per 5 hari, 3 hari, pay per view. Siapa yang nggak suka nonton pay per view? Mbak kita di belakang juga senang bisa nonton pay per view, 15.000 3 film. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu rangkaian akhirnya filmmaker banyak bisa bekerja, mendapatkan lapangan pekerjaan, punya penghasilan untuk dibawa pulang untuk keluarganya, juga untuk negara. Kalau kita ngomong makro ini juga, akhirnya ada juga pendapatan seperti itu. Ya artinya sekarang ini tenaga kerja film kekurangan nggak sih? Susah nggak sih nyari kru, bukan pemain ya? Kurang banget. Oh. Ya, artinya bertumbuh kan ya? Amat sangat kurang, jadi rebutan, kru itu rebutan. Kru film itu rebutan, setiap produksi itu rebutan. Iya, kru film itu kan freelance.
nggak Iya, terikat betul. dengan satu Perusahaan ya. production house. Jadi mereka mentok itu rebutan, kru aja rebutan. Oh. Iya. Terus berarti Nah, dengan adanya beruntungnya kan sekarang udah banyak sekali, seperti di tempatnya Mas Budi udah ada fakultas sinematografer, Ya. sinematografi. Kemudian juga di kampus-kampus lain udah ada yang ada fakultas yang menyangkut digital atau fakultas tentang jurusan pertelevisian. Itu bibit-bibit baru itu amat sangat kita perlukan di industri ini. Balik lagi Indonesia udah mulai takutin kok karya-karyanya gitu. Jadi adik-adik, anak-anak muda yang sekarang dengan yang menjungkir-balikan pakem-pakem pada saat eksekusi film itu amat sangat diperlukan. Ya, artinya berarti peluang kerjanya gede dong ya sekarang ya? Sangat besar ya? Sangat. Ada apa? Tadi berarti pengaruh adanya platform macam-macam itu besar juga ya? Karena duitnya tambah banyak kan, income-nya ya? Sangat signifikan ya? Sangat signifikan gitu. Di tengah pada saat sebelum pandemi, film layar lebar kita amat sangat mengerikan bagusnya gitu, banyak banget. Tiba-tiba pandemi kayak nabrak batu, terus sekarang ada platform baru hidup lagi. Naik lagi. Layar perak mulai tumbuh lagi, dan platform OTT semakin menjamur, jadi banyak lagi karya-karya. Dan itu nggak bersaing ya, bioskop sama platform itu nggak bersaing ya? Nggak bersaing, malah nambah ya? Malah nambah, akhirnya banyak sekali pilihan cerita, banyak sekali pilihan pemain, banyak sekali pilihan angle kamera. Gitu. Ya. Ini terima kasih banyak nih Mas Doni nih, ini membuka mata kita terhadap industri perfilman ya. Jadi mungkin masih kurang kali kapasitas saya untuk menjelaskan lebih dalam gitu, tapi mudah-mudahan bisa memberi inspirasi atau referensi lah kurang lebih. Ya. Bagus banget Mas, informasinya bagus banget. Kita juga baru sadar bahwa kita kekurangan bioskop. Kita kurang tenaga kerja film juga ya. Tenaga kerja, peluang bagus itu. Ya. Banyak sekali informasi ini ya. Pak Doni, terima kasih sekali nih. Nggak terasa kita udah 1 jam ngobrolnya karena janjinya cuma 1 jam sebenarnya. Iya, sorry ini udah gangguin aktivitasnya. Senang juga kok. Tapi terima kasih kita udah pencerahan, walaupun ini mungkin masih awal ya, tapi nggak apa-apa karena di sini kita bisa eksplor lebih lanjut nanti. Dan paling tidak bisa merubah persepsi tentang film itu kayak apa sih, prospeknya ke depan kayak apa, bagaimana pengaruh teknologi dan sebagainya. Ini saya kira bagus sekali ini. Dan juga terima kasih kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua di sesi ini. Tentu kita akan ada topik lain ya bulan depan yang nggak kalah menariknya. Nah sebelum kita terus untuk Mas Budi, Mas Roy, dan terima kasih pada yang udah ngikutin ngobrol-ngobrol kita pagi-pagi di sela waktu akhir minggunya. Ya, terima kasih banyak nih lagi perjalanan ke Bandung untuk promo film Kembang Api ya. Iya, nanti tanggal 2 Maret 2023 sih. Ini sekarang lagi promo precondition untuk menuju tanggal 2 Maretnya. 2 Maret, oke. Selamat Mas. Thank you Mas Roy. Ya, kalau ada teman-teman Bapak Ibu relasi yang nggak sempat nonton live, bisa tolong nonton di YouTube-nya. Kita punya channel YouTube namanya 2L4U, 2L4U. Ya, jangan lupa subscribe channelnya supaya kita bisa terus menghadirkan konten-konten yang nambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Nah, ini pesan sponsor nih karena pandemi belum berakhir. Kita perlu terus jaga kesehatan kita masing-masing, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah. Terima kasih, Mas Doni. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Terima kasih banyak. Good luck for the promotion ya. Mudah-mudahan kita nonton nanti semua Kembang Api. Aduh. Oke, makasih. Bye. Terima kasih.